Ya, kita ada di acara halal bihalal jamaah haji KPU Labaika ini. Sudah terakhir. Ini kangen reportase lah baik ini kangen. Bagus sih, alhamdulillah. Pak Mudakir wonten? Pak Mudakir, dicampur. Pak Mudakir. Nggih, Pak. Waalaikumsalam, ya Allah. Nganturaken kelepatan. Sing kangen paman iki lho. Pandan, alhamdulillah kangen. Dan kalau komen jelas. Apa? Awak dewi? Iya. Rodok parah tahun ini. Setengah bulan waktu aja. Bagian konsumsi. Loh, nak mangsa. Aku ndelok TikTok-e Ibat lho mangan ya Allah ya. TikTok-e lho sok mangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi Ibat ini TikToknya makan ini. Ini raja TikTok ini ya. Ini. Haji Ibat ini nih. Lahir batin. Sahabat sejati Mukhalid ini. Mukhalid. Pandan nih. Jagoan nih. Jagoan nih. Ganteng nih. Niru ayah ya tangan. Setahun ini tidak ketemu ini. Ketemu kangen. Gak tahu tak tandani live tiba gak tahu live nggak video video mangan. Snow. Ini makanan khas
Enggak video biasa. Lama gak live? Live ya, Pak? Enggak ae, mari ngene. Mari ngene tak gawe live. Apa TikTok? Assalamualaikum. Karena waktunya sudah jam 9:20, maka kami bersama pengurus yang lain sudah rembukan untuk dimulai. Dimulai Pak Ferdi ya, sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Ustaz Hakan Mubarok, Bapak Ibu pengurus jamaah haji tahun 2023 yang berbahagia semuanya, baik yang sesepuh, yang ini sepuh, dan seluruhnya Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sekalian alhamdulillah seluruh jamaah haji di antara teman-teman kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah haji labaik yang kami hormati, susunan acara pada reuni hari ini adalah sebagai berikut seperti yang sudah tertera. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga laporan ketua nanti akan disampaikan oleh Ustadz Mudakir, selanjutnya tausiah oleh Ustadz Hakan Mubarok, kemudian sekaligus juga penutup oleh beliau. Kali Ustadz Manggi ngisi tausiah so penutup. Berikutnya adalah ramah tamah, lancar dan semua tidak ada suatu aral apapun. Marilah bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Bu Haja Fatimah. Kepada beliau disampaikan Pak Mawati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
Sampaikan terima kasih kepada beliau. Semoga bacaan yang telah dialunkan tadi sumber amal kebaikannya kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan ketua dalam hal ini disampaikan oleh Ustadz Mudakir. Kepada beliau disampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu adzim. Yang kami hormati Bapak Kiai kita Haji Mutarab, yang kami hormati para bini sepuh, para alim, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita pagi hari ini ditakdirkan Allah, dipertemukan Allah dalam majelis yang sangat mulia, yaitu acara reuni, dan juga tidak kalah pentingnya nanti di acara ini akan mendapatkan keutamaan besar, yaitu diisi dengan taklim oleh Bapak Kiai kita Hakam Mubarak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini mewakili Bapak Ketua Pengurus atau Panitia, yaitu beliau ada udzur syar'i, istrinya sedang opnam ya di Rumah Sakit Malang. Beliau sebenarnya tadi malam ngebel saya minta permohonan maaf, dan karena kita sesama Muslim, kita diperintahkan, disyariatkan kita mendoakan, yaitu Bu Haja Pipi. Kita doakan semoga lekas sembuh. Kita doa bersama-sama. Allahumma rabban nas adril ba'sa anta syafi isriha sifa'an la yughadiru saqama. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di tempat yang sangat nyaman ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pertemuan seperti ini sangat besar keutamaannya. Di antara kita tadi menyaksikan saling mengucapkan selamat hari raya taqabbalallahu wa minna minkum, sehingga saya mewakili pengurus juga mohon maaf lahir batin. Dan alhamdulillah kita tadi sambil mengucapkan selamat hari raya juga saling bersalaman, juga saling yaitu bermuka manis ya, jari bae itu masih sembuh kafe. Alhamdulillah ini kita termasuk keutamaan besar sekali. Jadi Rasulullah SAW pernah mengkabarkan ya, kalau kita ketemu saudara muslim kita ya, sesama, lebih-lebih sesama kita jamaah haji ya, kita berwajah manis ya, maka kata Rasulullah termasuk tasamuka, termasuk kita berwajah manis ya, berbahagia adalah sodako ya. Mudah-mudahan kita nanti termasuk mendapatkan keutamaan, sehingga dalam suatu riwayat juga kalau kita bersalam-salaman ya, dan berwajah manis itu menggugurkan dosa-dosa kita. Kata Rasulullah sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersih hati kita, sehingga kita termasuk nanti menghadap Allah termasuk orang-orang yang selamat. Allahumma amin. Sehingga kita sangat berbahagia ya. Sehingga Bapak Ketua menyarankan ya, mengusulkan ya, pertemuan ini karena keutamaan besar ini perlu dilanggengkan. Bapak Haji, Bu Haji setuju nggih? Amin. Menyimak setiap tahun kita ketemu lagi ya. Pertemuan kita ini
insya Allah kita dipertemukan orang-orang yang soleh, ya. Orang-orang bukan orang-orang yang salah, ya, orang-orang yang soleh. Inilah nanti akan bermanfaat sekali ketika kita nanti menghadap Allah, ya. Di antara orang yang bisa memberikan syafaat selain Rasulullah, yaitu termasuk orang-orang mukmin, nanti kita saling bisa memberikan syafaat. Jadi umpama kok nanti di akhirat, loh, kaji si fulan kok gak ketemu. Nah, kalau kaji ayam ketemu ya. Cerita kemudian. Nah, maka karena kita sudah saling mengenal, bersama-sama haji, bersama-sama di Mina, ya, bersama-sama kita sering kita ya berjamaah di Masjidil Haram, jamaah di Masjid Nabawi, kita bersama-sama sehingga kita bisa mengadu pada ya Allah, si fulan kok gak ketemu, si fulan kok gak ketemu, izinkanlah saya memberikan pertolongan syafaat. Ya kamu cari yang kamu bersama kamu dulu lah. Inilah Bapak Ibu, insya Allah kita nanti ya kalau ikhlas pertemuan seperti ini dan nanti dilanjutkan sampai kita yaitu meninggal, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fijr itu menjelaskan bahwa kita beribadah, kita menyambung persaudaraan, silaturahim, ini adalah kita diperintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita niat beribadah sampai ajal kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai pengumuman, alhamdulillah di antara jamaah haji alumni KPIH 2003 ini ya kita ada yang sudah dipanggil Allah, ya, yang dari Bantaran Kulit itu Bapak Haji Asep, yang dari Lamongan itu Ibu ada yang dari dari Lamongan itu yang ketika pulang kemudian langsung menuju rumah sakit itu. Bapak Indonesia, kita doakan ya agar dia bisa hidup istirahat dan dapat menikmati nikmat kubur di alam kubur. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi anhum wa sallallahu ala nabi Muhammad, ya. Jadi mudah-mudahan yang sudah meninggalkan kita ini benar-benar mereka itu akan diberikan Allah kenikmatan, bisa istirahat tenang di alam kubur. Nah, ini keutamaannya kalau kita bergabung seperti ini, ya. Kalau kita tidak bergabung, tidak berjamaah, nanti kita lupa tidak di rumah. Doa ini sangat penting sekali, ya, sehingga Bapak Ibu ya nanti ada laporan, ya. Kalau ada saudara kita dipanggil Allah ke kampung akhirat, kita beritakan. Minimal kalau kita tidak bisa takziah, mendoakan. Inilah yang perlu kita ya pertahankan. Sehingga Bapak Ketua pesan agar untuk pelaksanaan acara reuni seterusnya itu bisa lancar, perlu didukung dana. Memang saldonya masih ada, tetapi ya kalau didukung setiap pertemuan itu setiap tahun sekali membayar 50.000 per haji, ya, per orang, ya. Nanti Bapak Ibu ada yang ya menarik, ya. Bapak Ibu setuju nggih? Ya, untuk pertemuan yang akan datang nanti dibahas ya bersama pengurus dan memperhatikan usul-usul dari Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi alhamdulillah disetujui, ya, nanti saya laporkan. Dan untuk ketua juga berpesan, katanya kepengurusan ya alumni Haji Labbaik 2003 ini perlu ada penyegaran, perlu ada reformasi, katanya begitu. Ya, tadi saya tanya kepada bapak-bapak ya yang sesepuh itu, katanya Pak wis pancet mawon. Setuju nggih maksud saya? Memang kalau pilkada ya demokrasi itu ada namanya periodisasi 2 tahunan, 5 tahunan. Tapi nek perkumpulan seperti ini, kumpulan yang di majelis yang mulia ini
ya tidak ada periodisasi ya. Tapi selama pengurus itu bisa menjalankan dengan baik, ya kita tetapkan saja. Setuju ya Pak Ibu? Ya, nanti kita lakukan. Ini diantaranya pesan dari Bapak Ketua. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu ya semangat ya. Dan insya Allah untuk pertemuan lagi juga semangat, dan saya selaku wakil ketua berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan rahmatnya sehingga kita semua nanti yang hadir ini ya, termasuk anak cucunya yang ikut hadir ini, diberikan Allah umur panjang, bisa ketemu bulan Ramadan lagi, dan bisa ketemu untuk yaitu acara reuni lagi. Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti kalau ada usul-usul nanti akan dipimpin oleh pembawa acara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Mudakir, Bapak Ibu sekalian, acara ini sekaligus tausiah yang penting, insya Allah yang disampaikan oleh Ustadz akan kepada beliau. Waktu kaulah aturakan secukupnya, sekaligus doa ya. Sekaligus doanya sekalian. Bismillah. Gak kangen paman ini. Pijet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'ni'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat wa bitaufiqi tatahaqqaqu al-ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa ba'ahu sittata ayyamin syawal kasyamid dahr. Al-hadis. Ingkang hormati, yang saya hormati para sesepuh, yang kami hormati seluruh. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin dan takdirnya Allah telah mempertemukan kembali pada kita semua. Ini untuk mengenang ketika kita bersama-sama menunaikan ibadah haji tahun 2023 kemarin. Acara semacam ini adalah acara yang sangat mulia, yaitu silaturahim, saling memaafkan satu dengan yang lain. Saya pernah di Mesir selama 6 tahun. Budaya halal bihalal ini tidak ada. Jadi mereka ketika lebaran bukan silaturahim, bukan ke sanak keluarga, tapi mereka justru ke tempat-tempat wisata atau tempat-tempat rekreasi bersama keluarga. Saya juga pernah hari raya di Makkatul Mukarramah tahun kemarin. Saya ikut umroh full Ramadan, berangkat sebelum Ramadan dan pulang Syawal tanggal 5. Itu juga tidak ada budaya yang namanya halal bihalal. Berkunjung ke rumah keluarga, berkunjung kepada teman-teman dan sanak keluarga, nggak ada. Ya sama, mereka datangnya ke tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat wisata,
katanya untuk menghibur diri. Tapi alhamdulillah budaya halal ini ada di Indonesia, yaitu budaya yang kita usahakan saling memaafkan antara dosa-dosa yang kita lakukan. Setelah kita melakukan ibadah puasa, maka insya Allah sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janji Rasul bahwa orang yang melaksanakan puasa dengan benar, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita selama 1 tahun akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dosa-dosa kita kepada Allah. Tapi tentu kita mempunyai dosa kepada sesama manusia. Jadi hablum minallah kita selesaikan, maka yang perlu hablum minan nas juga kita selesaikan. Maka acara seperti ini mari kita langgengkan, yaitu saling memaafkan. Tasawwafiyat habul ghim. Kita saling bersalaman, karena salaman itu akan menghapuskan dosa-dosa kita sesama manusia. Bapak Ibu alumni haji tahun 2023 yang dimakan oleh Allah, tentu kita semua berharap bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah jelas sekali bagaimana supaya puasa ibadah kita diterima oleh Allah. Itu di dalam ayat itu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi syarat utama ibadah kita, amal kita diterima oleh Allah itu kita harus mendasarkan ibadah amal kita adalah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud iman kepada Allah itu? Kita tidak hanya mengatakan saya iman kepada Allah, tapi tidak ada realisasinya di dalam kegiatan atau ibadah kita. Ada cerita qalatil a'rabu amanna, orang Arab datang kepada Rasulullah SAW mengatakan amanah, saya beriman. Tapi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, maka katakan kul, katakan kepada mereka qulu aslamna walakin lam yadkhul iman fi qulubikum. Katakan Muhammad kepada mereka, belum iman, mereka itu baru Islam. Jadi ternyata antara iman dan Islam itu berbeda. Kalau iman itu adalah urusannya hati, kalau Islam itu urusannya adalah di luar kita ini. Jadi kalau dikatakan al-Islamu alaniyatun, kemudian al-imanu fil qalb. Jadi apa yang nampak di kita ini namanya Islam, tapi yang ada di hati ini namanya iman. Jadi iman ini sebagai dasar utama ibadah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita haji juga berdasarkan iman kepada Allah. Kita puasa, kita infak, kita zakat, kita dasari itu semua iman kepada Allah. Bagaimana untuk mewujudkan iman kepada Allah untuk diri kita? Yang pertama adalah wujudullah, wujudu ma'rifatullah. Kita harus mampu meyakinkan pada diri kita bahwa Allah itu ada. Bahkan nggak bisa dilihat Allah itu iya. Allah memang bukan untuk kita lihat. Jangankan Allah, kita saja dengan Nabi Muhammad nggak pernah melihat. Tapi kenapa kita taat kepada Nabi Muhammad? Itu semua adalah karena iman kita kepada Allah dan juga iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi kita mampu membuktikan bahwa Allah itu ada. Ma'rifatu wujudillah. Bagaimana cara membuktikan bahwa Allah itu ada? Kita buktikan dengan ciptaan-ciptaannya. Dalam ayat Al-Quran banyak Allah berfirman, wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, baik itu orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani,
kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan bumi dan isinya, langit dan isinya, mereka menjawab la yaqulunna Allah. Jadi dengan bukti adanya kita sendiri ini adalah Allah yang menciptakan. Dengan ciptaan Allah inilah kita yakin bahwa Allah itu ada. Ini yang kita tanamkan. Yang kedua yang dinamakan iman kepada Allah itu adalah mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Bagaimana realisasi kita meyakini tauhid rububiyah? Kita harus yakin bahwa semua yang ada di alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan isi alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang ngatur semua alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ngatur matahari, kenapa harus ada siang, kenapa harus ada malam, ada bulan, kenapa matahari bisa berjalan, bulan berjalan, bumi berjalan, semua planet berjalan, ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Bahkan kehidupan kita menjadi orang yang kaya, semua itu adalah Allah yang ngatur. Kita miskin, kita sakit, kita menderita, itu kita kembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu gak kuat akidahnya, gak kuat imannya, kalau diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, kadang-kadang mereka itu keluar dari ajaran yang benar. Mereka minta kepada selain Allah, mereka minta kepada dukun, minta kepada apa yang dianggap keramat. Sehingga apa? Sehingga kalau ada orang itu imannya lemah, umpamanya para petani ketika menanam padi tidak berhasil, atau menanam apa saja enggak berhasil, ada yang mempunyai keyakinan karena yang nunggu bumi itu enggak pernah disedekahi, maka ada namanya sedekah bumi. Dengan keyakinan dengan sedekah bumi ini memberikan makan kepada orang yang menunggu bumi. Coba siapa yang menunggu bumi? Apakah ada makhluk yang menunggu bumi? Tidak ada. Yang menunggu bumi, yang ngurusi bumi adalah Allah. Yang menjadikan tanaman kita itu berhasil juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berpaham seperti itu adalah orang yang syirik, orang yang keluar dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya para petani, kemudian para pelaut pun demikian. Kalau para nelayan tidak mendapatkan hasil, mempunyai keyakinan bahwa yang nunggu laut itu nggak pernah kasih makan. Perlu ada sedekah laut. Orang-orang digerakkan, ayo kita umpul-umpul makanan, umpul-umpul jajan, kemudian dibuang ke laut supaya dimakan oleh orang yang menunggu laut. Coba bayangkan, siapa yang menunggu laut? Mereka lupa bahwa yang ngatur laut itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di loro kidul, bukan di loro lor, tapi Allah yang ngaturnya. Siapa yang isi laut sekian banyak airnya? Kenapa air laut itu bisa tambah, bisa berkurang? Siapa yang mengisi ikan yang ada di laut yang setiap hari diambil? Itu kalau orang imannya nggak kuat, mempunyai kepercayaan yang aneh-aneh, dan itulah yang menyebabkan orang itu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid rububiyah ini sangat penting bagi kita, menyadarkan kepada kita apabila kita diuji oleh Allah, kembalikan semuanya itu kepada Allah. Allahus Samad. Tidak hanya kita baca saja, tapi kita realisasikan Allahus Samad, kita gantungkan semuanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, tauhid uluhiyah. Ini juga penting, bahwa kita hanya menyembah kepada Allah saja. La ilaha illallah. Yang berhak kita sembah adalah Allah. Kita tidak memuja-muja selain Allah, kita tidak menyembah selain Allah, karena kita sudah berjanji berikrar kepada Allah, la ilaha illallah.
Bapak Ibu yang kami hormati, inilah dasar-dasar iman yang harus kita amalkan. Jadi ibadah apapun, amalan apapun, kalau tidak didasari ibadah yang benar, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ibadah puasa yang kemarin kita lakukan, kita dasari semua dengan iman kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan itu mendapatkan titel yang paling utama di hadapan Allah adalah titel takwa, dan itulah yang kita harapkan. Jadi di ayat itu sangat jelas bahwa iman, Islam dan ihsan itu satu rentetan. Kalau amal ibadah itu didasari dengan iman, kalau iman itu diaplikasikan dalam perbuatan yang namanya ibadah Islam, maka akan muncul hasilnya itu adalah yang namanya ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallah. Hendaklah kamu menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kalian menyembah tidak melihat Allah, maka Allah pun melihat kita. Apa yang kita lakukan Allah tahu. Innallaha alimun bidati sudur. Allah tahu apa yang kita lakukan. Niat kita, kehendak kita, apalagi perbuatan yang sudah kita lakukan, Allah itu tahu. Walaupun kita nggak tahu Allah. Jadi kalau orang sudah tingkatan ihsan, itu masya Allah, menjadi muraqabatullah, mau berbuat dosa takut, mau meninggalkan perintah Allah nggak berani, karena merasa diawasi oleh Allah. Karena orang-orang itu tidak merasa diawasi oleh Allah, maka mereka itu gampang untuk melakukan berbuat dosa. Kenapa mereka itu berbuat zina, mencuri, membunuh, bahkan sampai korupsi, makan uang haram? Dia lupa dengan Allah. Dia nggak tahu kalau Allah itu melihat apa yang dilakukan. Maka sangat jelas sekali bahwa ibadah puasa itu sangat penting bagi kita. Lebih-lebih sholat. Sholat itu adalah salah satu ibadah kita komunikasi dengan Allah. Kita sedang berdialog dengan Allah. Coba mulai kita membaca Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita sudah mengagungkan Allah. Alangkah kecilnya kita ini, alangkah remehnya kita ini. Jadi yang boleh akbar, yang boleh sombong, itu hanyalah Allah saja. Kalau kita hayati Allahu Akbar, masya Allah gak ada apa-apanya kita ini. Walaupun kita sebagai presiden, kita sebagai gubernur, sebagai bupati, kita orang yang kaya raya, masya Allah gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Allahu Akbar. Jadi kita yakin seperti itu. Kita dialog dengan Allah pada waktu sholat. Kemudian kita mikir, Pak, kenapa kalau kita sholat kok pikiran kita itu kemana-mana? Kenapa? Karena imannya belum mantap. Apa yang dibaca di dalam sholat gak dihayati, gak dimengerti, gak difahami, sehingga Allah Akbar yang diingat-ingat itu petani, wah nanti saya akan ke sawah, akan memanen ini. Bagi yang pengusaha, wah habis ini saya, akhirnya Pak, nilai satu gak ada apa-apanya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, bahwa kadang-kadang orang itu merasa, oh saya sudah sholat, saya sudah puasa, tapi dia lupa masih melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, masih melakukan macam-macam larangan Allah. Itulah karena imannya tidak ada, karena dia tidak merasa dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, maka endingnya kita melaksanakan ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita itu menjadi orang yang takwa. Kalau kita lihat takwa itu tak tawadhu, kemudian qaf qanaah, itu arti apa? Bukan arti yang sebenarnya. Jadi takwa, tawadhu, qanaah itu bukan arti yang sebenarnya. Tapi apa arti yang sebenarnya takwa itu? Apakah kita sudah termasuk mendapatkan takwa dengan kita melaksanakan ibadah puasa ini? Takwa itu artinya takut.
Takwa itu artinya taat. Itu artinya takwa. Sehingga apa? Di dalam Al-Quran ada istilah khauf, ada istilah khosyah, yang kalau kita lihat di kamus itu artinya sama-sama yaitu takut. Tapi mempunyai perbedaan makna. Walaupun sama-sama artinya takut, tapi konotasinya lain. Kalau khauf itu adalah takut kepada Allah, sehingga orang itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Apa takut kepada Allah? Takut azab Allah. Takut melakukan dosa, takut melakukan kesalahan, sehingga kalau orang melakukan dosa, kesalahan itu akan mendapatkan azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Itu khauf. Jadi dia takut kepada Allah, akhirnya dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau larangan-larangan Allah. Kesan. Berbeda kalau khosyah. Khosyatun artinya takut, maknanya takut kepada Allah itu akhirnya dia melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau kita sudah merasakan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, itulah kita sudah bisa dikatakan sebagai orang yang muttaqin, sebagai orang yang takwa. Nah, siapa yang mengukur itu adalah diri kita sendiri. Maka khauf dan khasyah, takut itu adalah urusan hati, urusan qalbun. Kalau hati kita sudah ada perasaan khauf dan khasyah, yaitu takut azab Allah, kemudian takut kita tidak melakukan perintah Allah, itu barulah kita dinamakan orang yang takwa. Jadi khauf, khasyah itu adalah hati yang berbicara, sedangkan realisasinya adalah berbentuk kegiatan yang kita lakukan. Kita puasa karena kita merasa takwa kepada Allah. Kita sholat karena takwa kepada Allah. Kita infak karena khauf, takut kepada Allah. Ini yang harus ada pada diri kita. Jadi apa yang kita yakini khauf dan khasyah ini kita realisasikan dengan bentuk perbuatan. Khalifah Umar bin Khattab pernah ditanya oleh Ka'ab bin Malik, tapi justru akhirnya kebalik. Ka'ab bin Malik tanya kepada Umar, apa takwa itu? Ka'ab bin Malik menggambarkan bahwa orang yang takwa itu ibarat orang itu berjalan, kemudian di depannya ada duri-duri, ada bebatuan-bebatuan yang membahayakan dirinya. Umar ditanya oleh Ka'ab bin Malik, wahai Khalifah, bagaimana kalau seandainya Anda berjalan, kemudian ada duri, ada bebatuan yang membahayakan kalian, apa yang kamu lakukan? Ya, saya hindari. Akhirnya Ka'ab bin Malik mengatakan itulah takwa. Artinya kalau kita sudah tahu bahwa itu perbuatan tidak benar, tidak baik, harus dihindari, jangan dilakukan. Kalau itu perbuatan perintah, maka itulah yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, maka inna akramakum indallahi atqakum, di hadapan Allah orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Bukan karena pangkat, bukan karena derajat, bukan karena kedudukan, tapi takwa. Dengan takwa inilah insyaallah janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar terhadap problem yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan orang yang takwa itu mendapatkan rezeki yang tidak dinyana-nyana. Amin ya rabbal alamin. Seperti semalam saya nggak pernah mengira kalau saya akan ada tamu dan tamu itu membawa barokah bagi saya. Saya kedatangan Pak Camat, kedatangan Koramil, kedatangan Kapolsek Paciran. Nggak pernah saya nyangka, nggak pernah saya mengira datang Isa kepada saya di rumah saya silaturahim. Ya tentunya orang yang datang kepada saya itu menganggap saya itu apa, akhirnya
saya ketiban rezeki, kasih amplop. Padahal jamaah ini belum ada yang datang ke rumah saya. Takut membawa amplop, takut membawa jajan. Yang sudah ke rumah saya itu Pak Samsul, sudah berkali-kali. Sekarang nggak hadir. Kalau Pak Murpun berjanji saya akan datang ke rumah sampai kalau datang sampai 2 tahun pun nggak datang. Arek-arek nakal lah. Muslim pun demikian, mau datang ke rumah saya, yuk nggak datang. Bukan saya minta didatangi, bukan. Menyambung jam kok dulu bersama-sama di Mekah, di Madinah, di Mina yang seperti itu nggak ada satupun jamaah yang datang. Dan alhamdulillah saya juga punya jamaah ala baik tahun 2018 semuanya sudah hadir ke rumah saya mengucapkan terima kasih atas bimbingannya ketika melakukan ibadah haji. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu yang nggak datang itu bukan persoalan karena akan membeli bawa jajan tidak atau uang, ya karena kesibukan yang menyebabkan tidak sempatnya untuk hadir ke rumah saya. Tapi mudah-mudahan masih takwa. Amin. Bapak ini kan hormati, jadi selepas kita melakukan ibadah puasa, masih ada kesempatan lagi. Man shoma Ramadan, sumat ba'ahu sittata ayyamin Syawal kasiyamidan. Apa artinya? Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari puasa Syawal, sama dengan orang itu puasa dalam 1 tahun. Masya Allah. Bapak Ibu kira-kira mengira enggak bahwa akan diberi kesempatan oleh Allah tahun depan bisa puasa lagi? Insya Allah. Mengira enggak? Tidak mengira. Apakah Bapak Ibu, wah saya nanti akan puasa lagi? Belum tentu. Puasa meninggalkan kita, puasa bisa ketemu dengan kita. Tapi kalau kita belum tentu kita ketemu dengan Ramadan. Gak mungkin kita bisa ketemu, meyakinkan diri kita akan ketemu lagi dengan puasa. Oleh karena itu ada kesempatan doa. Doa itulah yang membawa kita hubungan dengan Allah. Mohon diberikan kesempatan ya Allah untuk melaksanakan puasa tahun-tahun yang akan datang. Kita tidak mengira bahwa saudara kita yang berangkat bersama-sama haji sudah 2 orang yang meninggal dunia. Nah, kita nggak tahu apakah kita menangi puasa yang akan datang. Oleh karena itu para sahabat ketika ditinggal puasa mereka itu menangis. Tapi kebalikan kita, ketika kita ditinggal puasa malah bahagia, senang. Apa senangnya? Rumahnya sudah dicat, jajan yoyo sudah temepak, pakaiannya sudah baru semua, senang. Tapi para sahabat menangis. Menangis apa? Apakah saya nanti menangis lagi puasa yang datang? Menangis. Kebalikannya kita. Itulah semuanya itu adalah karena iman kita perlu di-upgrade, perlu ditingkatkan. Bapak Ibu sekalian, bahwa hadis yang saya baca tadi itu menyampaikan kepada kita, siapa yang puasa Ramadan kemudian ditambah lagi 6 hari di bulan Syawal, maka orang itu sama dengan puasa 1 tahun. Bapak Ibu bisa hitung, kenapa orang yang puasa Ramadan kemudian ditambah dengan 6 hari sama dengan puasa 1 tahun? Yang bisa angkat tangan. Tak kei ijazah. Ayo, gimana ngitungnya? Gak ada yang bisa? Ya, tak hitungkan. Puasa Ramadan berapa hari Bapak? Puasa Syawal berapa hari? Nah, semuanya jumlahnya 36 hari. Allah berfirman dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru min amsalih. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Berarti bagaimana? 36 kali 10 jumlahnya 360. 360 sama dengan 1 tahun. Itu cara menghitung matematikanya.
Bapak Ibu yang aku hormati, tapi sekali lagi bahwa ibadah yang benar itu pasti diganjar oleh Allah. Diganjar oleh apa? Satu, kita diberikan surga oleh Allah. Siapa yang gak pengen surga? Surga dunia gak ada apa-apanya. Tapi surga yang akan datang, itulah yang akan kita tempati. Itulah kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang nisbi. Itu bisa diraih dengan melaksanakan ibadah perintah Allah kita lakukan. Seluruh yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itu adalah tempatnya orang yang menduduki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kata Allah bahwa Kalau Pak Dan tiket ya. Pak Dan tiket. Allah. Jawab bapaknya apa? Saya adalah meniru bapak-bapakku, nenek-nenek moyangku yang mengamalkan seperti ini. Ini jangan sekali-kali kita lakukan. Kita mengamalkan sesuatu itu karena bapak-bapaknya mengamalkan seperti ini, mbah-mbahnya, buyut-buyutnya seperti ini, padahal itu salah dan benar. Kalau benar enggak apa-apa, tapi salah jangan diikuti walaupun jadi mbah-mbah kita. Jadi banyak contoh-contoh yang ada di Al-Quran itu, semua umatnya Nabi itu pasti melawan dakwanya Nabi atau Rasul yang membawanya. Nabi Muhammad juga ditantang, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut, semua ditantang oleh umatnya. Justru membuktikan kalau kamu ini utusan yang benar, buktikan. Siapa Tuhanmu, buktikan kalau Tuhanmu ada. Nah, kita berdemikian, maka sekali lagi jangan sampai kita berbuat syirik. Apa bahayanya? Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Siapa yang melakukan dosa syirik, maka dosa syirik itu akan menggugurkan amal baik kita. Kalau kita syirik sedikit saja kepada Allah, haji kita nggak ada artinya, puasa kita nggak ada artinya, sholat kita nggak ada, ya gagal semua gugur karena kita syirik. Maka Allah ngancam, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni hamba-hambanya yang berlaku syirik, yang berbuat dosa besar syirik tidak diampuni, kecuali orang itu sebelum mati bertobat. Jadi yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah orang yang melakukan dosa besar syirik kemudian dia mati belum bertobat. Tapi kalau sebelum bertobat kemudian dia sebelum mati dia bertobat dan minta ampun kepada Allah, itu bisa diampuni dosa-dosanya. Jadi mudah-mudahan kita semua ini matinya dengan mati yang husnul khotimah. Amin, amin. Sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita itu mati kecuali dalam keadaan Islam, bukan dalam keadaan syirik. Saya kira sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Semoga pertemuan semacam ini bisa dilanggengkan sebagai ajang ukhuwah Islamiyah, silaturahim kita semua, saling memaafkan dosa-dosa sesama manusia kepada kita semua, dan kita sudah diawali dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdoa sih sama.
Nggih. Apa kan Pak? Ya, sekadung jadi wong pacian bombongan. Nunggu kita sami-sami berdoa mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita baik di dunia kita maupun di akhirat kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarraquna min ba'di tafarruqan ma'sumah. Allahumma shlih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin. Nas'aluka ya Allah alla tata'lana damban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala maridun illa syafaitah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan intal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ustaz Hakan Mubarak. Bapak Ibu sekalian, berakhir sudah acara demi acara yang terselenggara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua rangkaian acara memiliki manfaat untuk kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu, saya mengingatkan resume dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi. Nanti disampaikan ke bendahara langsung saja. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa setelah ini nanti kita bersalam-salaman. Nanti Ustadz Mubarak di depan, kemudian diikuti Bapak Pengurus dan seterusnya. Setelah itu baru ramah tamah dan selesai. Bapak Ibu sekalian, berikutnya istrinya Pak Ketua, Pak Haji Sobri sakit. Demikian juga Bapak Ibu yang lain yang belum hadir, yang belum kesempatan hadir, marilah semuanya kita doakan sehat-sehat saja. Ya, tidak ada niat apapun untuk yang tidak baik, sehingga hanya karena halangan mereka kita doakan, kita bacakan Fatihah bersama-sama. Ya, marilah
Semoga beliau-beliau oleh Allah diberikan kebaikan dan keselamatan. Sebagai pembawa acara, demikian juga kepada seluruh pengurus yang hadir, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan. Dan apa yang bisa kita lakukan ya semata-mata karena keterbatasan dan kekurangan dari kami pengurus, termasuk kursi, termasuk hidangan, termasuk nanti pasugatan apabila penyenengan buatan kersonya. Ya seperti itulah. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.